Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 69. Saya memiliki pikiran kotor, bukan itu yang Anda pikirkan. Xiao Zhao memutar matanya ke arah Qin Ming dengan marah. Pemimpin Lei memperlakukan saya seperti putrinya sendiri, tanpa melakukan kesalahan apapun, karena dia mengatakan saya terlihat seperti putrinya yang telah meninggal. Maaf, saya salah paham. Qin Ming menghela nafas secara diam-diam. Tidak ada orang yang benar-benar baik dan jahat di dunia ini, dan tidak peduli seberapa jahatnya orang, mereka tetap memiliki sisi baik. Teruslah bicara. Tidak lagi. Karena sudah hilang, kamu boleh pergi. Qin Ming melambaikan tangannya untuk mengusir orang. Saya tidak akan menyebutkan apa yang terjadi malam ini kepada siapapun, anggap saja itu tidak pernah terjadi. Saya akan sering datang ke tempat ini di masa depan. Klub, jika kamu masih ingin membunuhku, teruslah bekerja di sini dan tunggu kesempatannya. Jangan berpikir jika kamu melepaskanku sekali saja, aku akan berterima kasih padamu, dan aku akan menemukan kesempatan untuk membunuhmu lagi. Xiao Zhao mendengus berat, bergegas ke kamar mandi, mengambil pakaiannya, dan berlari keluar ruangan. Aku takut setengah mati. Pria ini sangat mesum. Dia bisa memegang pisau buah dengan 2 jari. Mungkinkah dia benar-benar mengetahui jari telepati Lu Xiaofeng? Dengan hanya dirinya yang tersisa di kamar, Qin Ming tertidur dan memasuki Meng Xiang tanpa sadar. Di tengah malam, pintu tiba-tiba terbuka, dan sosok merah anggun masuk dengan lembut. Qin Ming memiliki kebiasaan tidur yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun. Dia tidak akan tidur nyenyak. Dia dalam keadaan setengah tertidur dan setengah terjaga. Dia dapat segera menyadarinya ketika seseorang mendekat menggunakan kemampuan kewaskitaannya untuk menembus kelopak matanya dan melihat apa yang akan terjadi. Orang di ruangan itu adalah Situ Honglian, jadi dia tidak memperhatikannya. Situ Honglian diam-diam pergi tidur dan berbaring di samping Qin Ming. Keesokan harinya, Senin, di kantor Sekretaris Presiden Grup Gu, mereka mendapat istirahat 2 hari dan mengumpulkan 2 hari kerja. Semua sekretaris cantik sangat sibuk setelah berangkat kerja. Di seluruh kantor yang luas, hanya Qin Ming yang tidak melakukan apa-apa. Dia bermain sebagai tuan tanah di komputer dengan santai dan menyenandungkan lagu pendek tanpa terkendali. Dia juga menikmati kehidupan santainya saat ini, dia bisa mengantar Gu Qingyi ke dan dari tempat kerja setiap hari, dan sisa waktunya dapat digunakan dengan bebas. Anak kecil yang tampan, bisakah kamu tetap diam saat bermain game? Seolah-olah kamu takut kami tidak tahu bahwa kamu memiliki waktu luang paling banyak, dan kamu sengaja mencoba membuat kami kesal, bukan? Di sebelahnya menatap Qin Ming dengan tidak puas. Ayo, berikan pada adikku secangkir kopi. Ya. Qin Ming tidak marah dan dengan senang hati mengambil gelas air Bai Linglong. Xiao Qin, aku juga ingin minum kopi. Xiao Ya berteriak seolah ikut bersenang-senang. Aku juga menginginkannya, dan aku juga. Jangan khawatir, setiap orang mendapat bagian, dan setiap orang mendapat cangkir. Tidak lama kemudian, Qin Ming keluar dengan membawa 6 atau 7 gelas air, termasuk milik Song Luofei, karena dia mengambil cuti untuk beristirahat dan tidak datang ke sana. Bekerja. Sejak Qin Ming datang ke kantor, semua energi fisik telah diurus olehnya. Tentu saja, tidak ada yang berat. Dia hanya membantu sekretaris cantik menuangkan teh dan mengambil dokumen. Saat membuat kopi, Qin Ming menerima telepon dari Liu Wenjing. Saudara Qin, saya datang ke grup Gu untuk wawancara. Kata-kata Liu Wenjing dipenuhi dengan kegembiraan yang tak dapat disembunyikan, dan dia tahu ada kabar baik segera setelah dia mendengarnya. Bagaimana hasilnya? Lulus wawancara, pelatihan prakerja formal besok. Liu Wenjing berkata dengan penuh semangat. Selamat, saya mendengar bahwa wawancara grup Gu sangat ketat. Jika Anda bisa lulus, itu berarti Anda memiliki bakat nyata dan pengetahuan praktis. Puji Qin Ming, tetapi dia tidak memberitahu Liu Wenjing tentang meminta bantuan Gu Qingyi. Ini bukan sebuah amanah. Berkat saudara Qin, jika bukan karena bantuan Anda, saya tidak akan memiliki kesempatan datang ke grup Gu untuk wawancara. Ngomong-ngomong, saudara Qin, kamu bekerja di lantai berapa? Aku akan mentraktirmu makan malam di siang hari sebagai ungkapan terima kasihku. Qin Ming melihat jam 11 dan berkata, saya belum pulang kerja, jadi saya tidak bisa pergi. Mohon tunggu setengah jam lagi. Bukannya dia benar-benar tidak bisa pergi, tapi dia ingin membawa Bai Linglong dan Xiao Ya ke Liu Wenjing untuk mengenalnya, dan membiarkan kedua karyawan lama ini mengajari Liu Wenjing beberapa pengalaman kerja. Ketika Qin Ming meminta makan, Bai Linglong dan Xiao Ya setuju tanpa ragu-ragu. Karena mereka berangkat kerja pada jam 1 siang dan tidak punya banyak waktu, mereka memilih restoran di lantai 2 gedung. Restoran di lantai 2 adalah tempat makan bagi karyawan di seluruh gedung, sangat ramai saat jam makan siang setiap hari. Banyak orang yang bekerja di dekatnya juga datang ke sini untuk makan. Saudara Qin. Liu Wenjing telah tiba di restoran terlebih dahulu. Ketika dia melihat Qin Ming datang, dia melambai sebagai tanda pengakuan. Qin Ming berjalan bersama Bai Linglong dan Xiao Ya. Pada saat yang sama, dia melihat seorang pria muda mengenakan jas dan sepatu kulit di sebelah Liu Wenjing. Dia merasa orang ini tampak familiar.
Dia tiba-tiba teringat bahwa dia telah bertemu Song Luofei saat berjalan di pantai kemarin lusa. Sepertinya disebut Zuo Xiang. Wenjing, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Keduanya adalah sekretaris utama Presiden. Jika Anda menghadapi masalah yang tidak Anda pahami di tempat kerja di masa depan, Anda dapat meminta nasihat dari kedua saudara perempuan ini. Halo saudari, saya juga melamar posisi sekretaris. Saya harap kalian berdua akan menjaga saya dengan baik. Liu Wenjing menyapa dengan malu-malu, dengan rasa iri di matanya sekretaris. Melihat Liu Wenjing, Bai Linglong dan Xiao Ya langsung mengerti bahwa makanan ini tidak gratis. Pantas saja Qin Ming begitu aktif menjamu para tamu hari ini. Dengan hubungan Qin Ming dan kesopanan serta kebijaksanaan Liu Wenjing, keduanya sangat antusias. Sama-sama, saudari. Kami berdua adalah karyawan sebuah perusahaan dan teman Qin Ming. Jika Anda memiliki pertanyaan di masa mendatang, jangan ragu untuk bertanya kepada kami. Saya berjanji akan memberitahu Anda semua yang saya tahu. Mata Zuo Xiang berbinar. Dia sudah lama mendengar bahwa semua sekretaris presiden cantik, dan memang benar ketika dia melihatnya hari ini. Yang satu menawan dan mempesona, dan yang lainnya halus dan lembut lagu Luofei. Terutama Bai Linglong, dengan sosok seksi dan pesona alami di sudut mata dan alisnya, dia bahkan lebih feminin daripada Song Luofei yang dewasa, cantik, dan intelektual. Nama saya Zuo Xiang, dan saya teman sekelas Wenjing. Kakak ipar saya adalah Song Luofei, Direktur Kantor Sekretariat Presiden. Tidak ada orang luar. Zuo Xiang tidak sabar untuk memperkenalkan dirinya dan mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangannya. Kamu adalah kerabat Sister Song, halo. Demi selir Song Luo, Bai Linglong dan Xiao Ya dengan lembut menjabat tangan Zuo Xiang dengan cara yang bermartabat. Xiang adalah teman sekelasku. Dia juga baru saja datang untuk bekerja di Gus Group. Kami kebetulan bertemu dengannya dan memintanya untuk ikut bersama kami. Liu Wenjing menambahkan dan menjelaskan. Namun, Zuo Xiang tidak tertarik pada Qin Ming. Dia memandang Qin Ming dengan tatapan jijik dan mengangguk secara simbolis, merasa bahwa hal itu telah memberi banyak perhatian pada Qin Ming. Qin Ming terlalu malas untuk bertemu Zuo Xiang dan memanggil semua orang untuk duduk dan memesan makanan. Saya merasa terhormat mendapat kesempatan bertemu dengan dua saudara perempuan hari ini. Saya di sini untuk mentraktir Anda makanan ini. Sama-sama. Anda dapat memesan apapun yang Anda inginkan. Zuo Xiang menunjukkan sikap positifnya dan mendominasi para tamu. Pernyataan ini jelas juga mengecualikan Qin Ming. Melihat Zuo Xiang meremehkan Qin Ming, kesan baik Bai Linglong dan Xiao Ya terhadap Zuo Xiang segera menurun. Mereka melihat bahwa dia adalah tipe orang yang tidak memiliki kota dan merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Seperti yang dijanjikan. Saya akan membayar makanan ini, jadi saya akan melakukannya. Kata Liu Wenjing. Tidak ada alasan untuk membiarkan wanita cantik membayar makanan bersama. Jika demikian, sepertinya saya terlalu tidak sopan. Saat dia berbicara, Zuo Xiang dengan sengaja melirik ke arah Qin Ming, membuat sindiran dan sarkasme. Qin Ming datang untuk makan, bukan untuk berkelahi, dan mengabaikan penghinaan Zuo Xiang. Kalian berdua, berhentilah mencoba. Karena Xiang sangat tulus, beri dia kesempatan untuk pamer. Xiao Ya tertawa main-main. Anak kecil ini berani meremehkan kekasih Sister Linglong. Saya kira Sister Linglong akan menghukumnya dan dia akan mengeluarkan banyak darah. Berpikir bahwa dia telah dikenali oleh Bai Linglong, Zuo Xiang merasa sombong dan berkata dengan bangga, semua wanita cantik, silakan pesan. Kami tidak meminta yang terbaik, hanya yang termahal. Meskipun saya baru berangkat kerja, saya tidak meminta kekurangan uang. Oke, sama-sama. Bai Linglong berkata langsung tanpa melihat menunya, jangan memesan terlalu banyak, atau kamu tidak akan bisa menghabiskannya. Setiap orang akan mendapat set steak khusus, dan itu akan dipanggang secara gratis. Perem gratis pasti rasanya tidak enak. Mari kita tambahkan seporsi sup sarang burung untuk setiap wanita, yang bergizi dan indah. Zuo Xiang memperkirakan bahwa set makanan steak tidak terlalu mahal. Sup tidak hanya menunjukkan bahwa dia penuh perhatian dan perhatian, dia juga murah hati dan dapat memenangkan hati wanita cantik, membunuh 3 burung dengan 1 batu. Saya hampir lupa, saya harus menunggu lebih lama untuk set makanan yang saya pesan. Bai Linglong menambahkan. Tidak apa-apa. Jika kamu makan enak, kamu tidak akan terlambat. Kita masih bisa ngobrol sebentar. Zuo Xiang merasa bahagia di dalam hatinya makanan yang membutuhkan waktu lama untuk dimasak. Dia hanya ingin mengobrol dengan saya sebentar, dan kami saling mempelajarinya. Xiao Ya tidak bisa menahan tawa, saudari Linglong semakin pandai menipu orang. Dia menjual Zuo dan dia masih harus mengatakan hal-hal baik tentang dia. Setelah makanan dipesan, Zuo Xiang mengambil teko, dan 3 wanita cantik yang penuh perhatian menuangkan air. Akhirnya, giliran Qin Ming. Dia tidak ingin jatuh cinta pada Qin Ming, tetapi dia tidak bisa melakukannya terlalu jelas dan membangkitkan kebencian si cantik. Dia berpura-pura mengobrol dan berkata, saya ingin tahu posisi apa yang dipegang Tuan Qin di perusahaan. Saya kira itu harus tidak rendah, setidaknya di level manajer, kan? Kalau begitu kamu salah menebak. Saya hanya supirnya, kata Qin Ming dengan tenang. Sopir. Zuo Xiang menunjukkan rasa jijik dan berkata dengan sinis, saya pikir Tuan Qin sangat berbakat, bagaimana dia bisa melakukan pekerjaan tingkat rendah sebagai pengemudi.
Inferior. Saya kira tidak. Qin Ming mengangkat bahu acuh tak acuh, tidak tertarik untuk menyangkal sinisme Zhuo Xiang. Bai Linglong tidak suka mendengarnya lagi dan tersenyum dingin. Apakah kamu tahu siapa pengemudi Xiao Qin, dan apakah kamu berani mengatakan itu? Zhuo Xiang merasa sangat nyaman dengan dirinya sendiri, berpikir bahwa cibiran Bai Linglong juga meremehkan Qin Ming, jadi dia berpura-pura tertarik dan bertanya, untuk siapa kamu mengemudi? Tidak mungkin CEO, kan? Kamu menebaknya dengan benar. Xiao Qin adalah sopir dan pengawal eksklusif Tuan Gu. Jika kamu mengatakan pekerjaannya lebih rendah, bukankah kamu meremehkan Tuan Gu? Apakah kamu masih ingin bekerja di grup Gu? Aku. Zhuo Xiang bercanda, dengan sengaja menyindir Qin Ming, tapi dia tidak menyangka bahwa dia benar. Wajahnya tiba-tiba berubah menjadi merah dan putih, dan dia buru-buru membela, aku jelas tidak bermaksud untuk melihat turun pada Tuan Gu ada di hatiku. Ada Dewi yang berada di atasku, aku belum bisa menghormati dan memujanya. Setelah mulai bekerja di Gu Group, Zhuo Xiang menganggap Gu Qingyi sebagai kekasih impiannya. Sayangnya, dia hanya melihat foto dan tidak pernah bertemu langsung dengannya, yang menurut saya adalah semacam kesedihan. Qin Ming membuat Gu Qingyi terpesona setiap hari, yang membuat Zhuo Xiang merasa tidak yakin dan cemburu. Bab 70. Zhuo Xiang jelas merasa bahwa setelah dia meremehkan Qin Ming sebagai pengemudi, Bai Linglong dan Xiaoya menjadi dingin terhadapnya. Mereka mengobrol dengan Liu Wenjing tentang masalah pekerjaan dan mengabaikannya. Zhuo Xiang mengeluh pada dirinya sendiri, sejujurnya, itu menyinggung perasaan orang. Lalu bagaimana jika orang yang bernama Qin adalah sopir Tuan Gu? Juga, mengapa kakak iparku bergaul dengan pria di belakang kakakku ini? Sepertinya kakak iparku sudah 2 hari tidak pulang. Mungkinkah anak ini yang disembunyikan Jin Wu? Bai Linglong dan Xiaoya sangat banyak bicara, dan di bawah bimbingan mereka, Liu Wenjing berbicara lebih banyak. Ketiga wanita itu berbicara dan tertawa, tetapi Zhuo Xiang dan Qin Ming tidak dapat terlibat dalam percakapan tersebut. Tentu saja, Qin Ming tidak ingin menyela, tetapi begitu Zhuo Xiang membuka mulutnya, dia dicekik kembali oleh Bai Linglong atau Xiaoya. Saat pelayan membawakan makanan, kebisingan di restoran tiba-tiba menjadi lebih pelan, dan mata orang-orang terfokus pada 2 orang yang berjalan di depan pintu. Tuan Gu, saya akhirnya bertemu dengan Dewi legendaris nomor 1 di dunia bisnis Laut Cina Timur, dan hari ini adalah saatnya. Tuan Gu bahkan lebih cantik dari yang dikatakan legenda. Dia cantik, dan terlihat seperti peri. Tidak berlebihan untuk memuji dia sebagai seseorang yang telah memikat negara dan kota. 2 orang yang memasuki pintu adalah Gu Qingyi, diikuti oleh Xialan. Gu Qingyi mengenakan setelan hitam kecil, dengan ribuan rambut biru digulung tinggi, dan wajahnya yang sempurna dan tanpa celah menunjukkan rasa dingin yang menakjubkan, seperti teratai salju yang mekar di pegunungan Tianshan, sangat indah, luar biasa, dan luar biasa. Seluruh penonton. Xialan awalnya cantik langka, tapi di samping Gu Qingyi, dia hanya bisa berfungsi sebagai pelapis. Saat Gu Qingyi berjalan, karyawan di kedua sisi berdiri dan menyapanya dengan hormat dan sopan. Saat mendekati meja makan tempat Qin Ming duduk, Bai Linglong dan Xiaoya berdiri bersama untuk menyambut Gu Qingyi, yang mengangguk sebagai jawaban. Tuan Gu, akhirnya saya mendapat kehormatan untuk bertemu dengan Dewi impian saya. Zhuo Xiang menatap lurus ke arahnya dengan kegembiraan di wajahnya. Dia hanyalah pegawai kecil dan biasanya tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan penguasa paling berkuasa di grup Gu. Dia mendengar bahwa Gu Qingyi akan datang ke restoran untuk makan setidaknya 1 hari dalam seminggu, jadi Zhuo Xiang harus datang ke sana restoran setiap hari. Hari ini dia akhirnya bertemu Gu Qingyi. Halo, Tuan Gu. Melihat Gu Qingyi mendekat, Zhuo Xiang berdiri dengan semangat dan mengulurkan tangannya tak terkendali untuk berjabat tangan dengan Gu Qingyi. Tuan, saya minta maaf. Xialan telah waspada terhadap siapapun yang mendekat, dan menghentikan Zhuo Xiang dengan mata yang cepat dan tangan yang cepat. Dia adalah asisten Gu Qingyi, dan dia sering bertanggung jawab untuk menghentikan orang yang mendekati Gu Qingyi, jadi dia sudah terbiasa dengan hal itu. Tidak. Maaf, Tuan Gu adalah idola saya. Saya sangat senang melihatnya. Zhuo Xiang sangat malu dan menarik tangannya dengan bijak. Xiaoya tertawa diam-diam, tanpa kesadaran diri dan apapun identitasnya, tidak sopan jika seorang pria berjabat tangan dengan seorang wanita. Dia adalah presiden perusahaan kami. Dia memiliki aura yang luar biasa. Setelah Gu Qingyi berjalan, Liu Wenjing berkata dengan penuh semangat. Dia bertemu dengan CEO berpangkat tertinggi di perusahaan sebelum dia secara resmi mulai bekerja yang pernah ke sini. Punggung Gu Qingyi belum pernah terlihat. Kamu dapat menarik seluruh penonton segera setelah kamu muncul. Hanya Tuan Gu di perusahaan yang dapat melakukan ini. Benarkah? Menurutku dia terkadang kedinginan. Menolak orang lain yang jauhnya ribuan mil, bersikap terlalu dingin dan menyendiri. Jika Anda lebih ramah, dijamin Anda akan mendapat dukungan yang lebih tinggi di seluruh perusahaan. Qin Ming mengungkapkan pendapatnya. Inilah pesona presiden. Dia tetap dihormati oleh seluruh perusahaan meskipun dia dingin. Bai Linglong tidak bermaksud menyanjung Gu Qingyi, tapi menghormatinya dari lubuk hatinya. Pesona atau metode manajemen, semuanya mengesankan. Benar, jika Anda tidak mengerti, jangan bicara omong kosong. Sengaja memfitnah citra Tuan Gu dan menjelek-jelekkan orang di belakang mereka adalah tindakan penjahat.
Zhuo Xiang menemukan kesempatan lain untuk meremehkan Qin Ming dan berpromosi dirinya sendiri, mencoba meninggalkan apa yang baru saja dia tinggalkan kepada Bai Linglong dan yang lainnya. Siapa yang lebih banyak bicara, apakah kamu memahami Gu Qingyi atau aku? Qin Ming mendengus dan bertanya pada Zhuo Xiang tanpa berkata-kata. Tidak perlu bertanya. Anda menemani Tuan Gu pulang pergi kerja setiap hari. Anda paling mengenal Tuan Gu di antara orang-orang di sini. Berbeda dengan beberapa orang yang tidak mengerti apapun dan berpura-pura merasa benar sendiri. Semua memiliki sisi kecil, jangan lihat Qin Ming dia terlalu malas untuk berpengetahuan seperti Zhuo Xiang, tetapi Bai Linglong tidak tahan, dan membantu Qin Ming berbicara, Xiang, saya tidak berbicara tentang kamu, tolong jangan memaksakan dirimu sendiri. Ini jelas berbicara tentang saya, jadi Anda tidak perlu berterus terang, bukan? Zhuo Xiang ingin pamer lagi, namun akhirnya menjadi frustasi dan merasa sangat tertekan. Saudara Qin, Tuan Gu, silakan datang. Saat ini, Sialan kembali dan menyapa. Kalian makan dulu, aku akan melihat apa yang Tuan Gu ingin lakukan denganku. Qin Ming berdiri dan mengikuti Sialan menuju deretan kotak yang dikelilingi kaca berukir di ujung restoran tempat makan bagi para eksekutif senior perusahaan, setidaknya di tingkat wakil manajer ke atas. Apa hebatnya pengemudi yang buruk? Zhuo Xiang menjadi semakin marah dan cemburu. Dia berinisiatif untuk mendekat, tetapi Gu Qingyi mengabaikannya. Tuan Gu, jika ada yang harus Anda lakukan, tanyakan saja. Qin Ming masuk ke dalam kotak dan duduk di sofa kulit di seberang Gu Qingyi. Gu Qingyi tidak peduli dengan informalitas Qin Ming, saya harus keluar untuk melakukan beberapa urusan mendesak di sore hari. Setelah makan malam, Anda bisa langsung pergi ke tempat parkir bawah tanah dan menunggu saya. Oke. Gu Qingyi memang sedang terburu-buru, jadi dia makan dengan sangat cepat. Sebelum Qin Ming dan yang lainnya selesai makan, Gu Qingyi dan Sialan sudah keluar dari kotak, yang hanya membutuhkan waktu 15 menit. Tuan Gu memintaku pergi bersamanya untuk melakukan sesuatu, jadi aku tidak akan menemanimu. Qin Ming memasukkan beberapa potong steak terakhir ke dalam mulutnya dalam 3 mulut dan dengan cepat mengikuti Gu Qingyi. Sebelum pergi, Qin Ming tersenyum main-main pada Zhuo Xiang, yang membuat Zhuo Xiang bingung. Aku menunggumu sampai berdarah, dan aku akan membuatmu mengerti apa artinya menyinggung penjahat daripada wanita. Jika kamu menyinggung pria yang dikagumi oleh seorang wanita, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Begitu Qin Ming pergi, Bai Linglong dan Xiaoya tidak punya waktu untuk menghadapi Zhuo Xiang. Mereka menyapa Liu Wenjing dan bersiap untuk pergi. Jika bukan karena Zhuo Xiang dan Song Luofei memiliki hubungan keluarga, kata-kata mereka akan menjadi lebih tidak menyenangkan. Zhuo Xiang pergi untuk memeriksa dengan murah hati. Ketika dia mendapat pernyataan dan melihat nomor di atasnya, dia langsung tercengang. 5 set menu steak, ditambah 3 sup sarang burung, harganya lebih dari 8.000, yang keterlaluan. Ada 3 wanita cantik yang mengawasi di sampingnya. Zhuo Xiang menahan amarahnya dan bertanya, pelayan, apakah kamu membuat kesalahan dalam perhitunganmu? Pelayan memeriksanya lagi dengan cermat dan berkata dengan sopan, benar, tidak buruk sama sekali, Tuan. Anda bisa menghitungnya sendiri. Zhuo Xiang merasa malu untuk mengatakan harganya mahal dan berkata dengan bijaksana, maksud saya, apakah harganya salah? Benar, saya sudah makan di sini beberapa kali dan harganya selalu segini. Bai Linglong berkata sambil tersenyum. Maksudmu steak set makanannya mahal kan? Pelayan itu menjelaskan, steak yang digunakan dalam set makanan spesial adalah daging sapi Kobe berkualitas tinggi. Harganya benar-benar wajar, bahkan jauh lebih murah daripada restoran luar. Lebih dari 8.000, mengapa harganya begitu mahal? Liu Wenjing melihat sekilas tagihan tersebut dan berkata dengan heran, jika dia harus membayar tagihan tersebut, dia pasti tidak akan mampu membelinya. Xiang, bagaimana kalau aku membantumu membagikannya? Aku sudah bilang padamu untuk membayarnya, bagaimana aku bisa memintamu untuk membayarnya? Pelayan kakakmu mengerti bahwa tidak apa-apa untuk membayarnya, jadi mengapa kamu mengatakannya dan membuatku malu? Sudut mulut Zhuo Xiang bergerak-gerak tanpa sadar, dan dia meminta bantuan, menurutku itu tidak mahal, tapi menurutku steak hari ini enak. Ternyata itu adalah daging sapi paling terkenal di dunia. Benar-benar sepadan dengan harganya. Lain kali aku akan membawa teman-temanku. Membodohi diri sendiri dan berpura-pura menjadi gemuk. Bai Linglong terlalu malas untuk mendengarkan bualan Zhuo Xiang, jadi dia meraih lengan Xiaoya dan pergi dengan langkah anggun. Dia mengira harga makanannya paling banyak 1.000 atau 800, tetapi sebenarnya harganya lebih dari 8.000. Zhuo Xiang merasakan sakit di hatinya saat dia menggesek kartu kreditnya untuk membayar ditipu oleh Bai Linglong, yang menyembunyikan pisau di senyumannya. Yang penting uangnya sudah habis, dan saya belum memenangkan hati wanita cantik itu, jadi saya dimanfaatkan. Peri wanita ini memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya. Saya tidak bisa melawan mereka. Sebagai perbandingan, Wenjing lebih baik. Dia baru saja keluar dari kampus, tidak terlalu bijaksana, dan belum tercemar oleh tong pewarna besar masyarakat. Lebih mudah untuk memulai. Selain itu, keluarga kecilnya Biu, kecantikannya tidak jauh lebih buruk daripada kecantikan sekolah. Saya tidak ingin makan dari mangkuk sambil berdiri di dalam panci. Aku tidak akan mendapatkan yang terakhir, aku akan mengambil yang pertama, lalu pergi mencari kudanya. Memikirkan hal ini, Zhuo Xiang menunjukkan senyuman yang menurutnya menawan.
Wenjing, bagaimana makananmu? Cukup bagus. Liu Wenjing tidak mengetahui penipuan Zhuo Xiang, dan berkata sambil tersenyum, saya juga bertemu dengan Sister Bai dan Sister Xiaoya, yang menceritakan banyak pengalaman kerja kepada saya. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini sama sekali. Bahkan jika kamu membuat kesalahan di tempat kerja, itu akan baik-baik saja. Masih ada aku. Zhuo Xiang menepuk dadanya dan berkata dengan bangga, bukankah aku sudah memberitahumu itu kakak ipar saya adalah sekretaris dan direktur presiden, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Sampaikan salam kepada sekretariat, pemimpin mana yang tidak akan memberinya muka untuk memastikan bahwa Anda menjadi karyawan tetap dengan lancar. Itu kerabatmu, bukan milikku. Aku tidak ingin bergantung pada koneksiku untuk memenuhi kebutuhan. Aku harus bekerja keras sendiri. Bukankah kerabatku milikmu? Kamu tidak perlu memberitahu mereka dengan jelas. Zhuo Xiang tersenyum, menatap Liu Wenjing dengan tatapan yang agak ambigu dan berapi-api. Mengemudi keluar dari tempat parkir bawah tanah, Qin Ming bertanya, Qing Yi, kita akan pergi kemana? Pergi ke pabrik di desa Nanjiao. Bu Qingyi berkata singkat, dengan sedikit kesedihan di wajahnya. Dia biasanya menjaga wajah tetap datar di perusahaan, menjaga emosinya tetap terkendali, tetapi tanpa kehadiran staf, dia tidak lagi menyembunyikan emosinya. Apa? Apa terjadi sesuatu pada pabrik di sana? Para pekerja di pabrik melakukan pemogokan dan membuat masalah, dan mereka bentrok dengan pimpinan pabrik. Ada juga korban jiwa dalam kekacauan itu. Saya harus pergi dan menanganinya sendiri dan tidak membiarkan masalah menjadi lebih buruk. Sejujurnya tanpa menyembunyikan apapun dari Qin Ming. Ada insiden fatal di sebuah pabrik di bawah grup tersebut. Jika tersiar kabar, itu pasti akan mempengaruhi citra perusahaan. Bu Qingyi baru saja menerima berita tersebut, jadi dia segera pergi ke sana. Bersambung.